Tiga saksi sebut tak ada pemukulan kepada anak Aibda WH. Pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, sidang keempat kasus dugaan pemukulan yang melibatkan Supriyani, seorang guru di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, berlangsung di Pengadilan Negeri Andulo. Supriyani dituduh memukuli seorang murid berinisial D, yang merupakan anak seorang anggota polisi, Aibda Wibowo Hashim. Dalam sidang tersebut, tiga saksi memberikan kesaksian yang menegaskan bahwa Supriyani tidak pernah melakukan pemukulan terhadap muridnya. Kesaksian ini disampaikan oleh Lilis, wali kelas korban, Nur Aisyah, guru kelas 4, dan Sana Ali, kepala sekolah SDN 4 Baito. Lilis, wali kelas D, menyatakan bahwa pada hari kejadian, Supriyani sedang mengajar di kelas 1B. Ibu Supriyani mengajar di kelas 1B, dan saat itu saya ndak dengar atau terima laporan kalau ada anak didik saya dipukul, katanya. Ia menambahkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk ke ruang guru hanya sekitar 5 menit dan tidak ada laporan mengenai pemukulan. Nur Aisyah, yang juga merupakan guru di sekolah tersebut, mengungkapkan bahwa anaknya sekelas dengan D. Ia telah menanyakan kepada anaknya mengenai kejadian tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa tidak ada pemukulan. Saya tanya anak saya, dia jawab tidak ada pemukulan di hari Rabu dan jam itu. Karena mereka sedang belajar, jelas Nur Aisyah. Sana Ali, kepala sekolah SDN 4 Baito, juga menyatakan keyakinannya bahwa Supriyani tidak bersalah. Ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya diminta oleh penyidik untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda Wibowo Hashim, ayah dari D. Saya tanya Bu Supriyani bagaimana. Dia jawab, saya mau minta maaf, tapi saya tidak salah, ungkap Sana Ali. Kesaksian dari tiga saksi ini menunjukkan bahwa Supriyani tidak melakukan pemukulan terhadap muridnya, D. Terungkap sosok penyidik yang bujuk Supriyani minta maaf ke Aibda WH, jamin tak dijadikan tersangka. Guru honorer Supriyani menangis saat mendengarkan kesaksian Kepala Sekolah SDN 4 Baito, Sana Ali dalam sidang di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Air mata Supriyani tak terbendung saat Sana Ali menceritakan soal detik-detik penetapan guru SD tersebut menjadi tersangka. Awalnya jaksa menanyakan kepada kepala sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, kepala sekolah, ini sudah lengkap. Besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu. Saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini, coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Saat Sana Ali memberikan keterangan, Supriyani tak tahan tangis hingga mengeluarkan air mata. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024 siang. Selanjutnya pada tanggal 28 April tahun 2024, Guru Supriyani kembali dipanggil penyidik polisi. Supriyani pun lantas datang ke Polsek Baito sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Supriyani pun menjalani pemeriksaan mulai pukul 14.00 sampai 19.00 WITA. Esok harinya, tanggal 29 April tahun 2024, giliran guru Lilis dipanggil polisi. Setelahnya, giliran kepala sekolah yang dipanggil. Menurut Supriyani, kepala sekolah Sana Ali saat itu didatangi penyidik di rumahnya. Di situ, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya. Terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya. Supaya ini masalah nggak berlanjut.
kata Supriyani saat diwawancara eksklusif tribunsultra.com di kediamannya. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Prabowo tidak menemukan titik terang. Hingga akhirnya Guru Supriyani pun ditahan selama sepekan sebelum perkara masuk persidangan. Kini Supriyani pun harus menjalani persidangan atas yang dituduhkan kepadanya. Diketahui Guru Supriyani telah menjalani sidang perdana agenda pembacaan dakwaan dengan tuduhan penganiayaan anak SD kelas 1 yang juga anak polisi. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kemudian sidang kedua agenda pembacaan eksepsi serta pemeriksaan saksi pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Selanjutnya, sidang ketiga digelar Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, beragenda pemeriksaan 8 saksi, termasuk saksi korban. Supriyani kini bingung cari tempat aman usai Camat Baito Sudarsono dicopot. Pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya penasehat hukum mempercayakan rumah jabatan Camat Baito Sudarsono untuk menjadi rumah aman bagi Supriyani. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi. Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Sebelumnya, Surunudin Dangga mengatakan penggantian Camat Baito salah satunya karena tak melaporkan perkembangan kasus Guru Supriyani. Selain itu, penggantian Sudarsono sebagai camat agar penyelesaian masalah antara Supriyani dan pihak keluarga yang diduga korban anak, Aibda WH, dapat terselesaikan. Ini kan dua-duanya warga desa di sana, Baito. Siapapun itu harus damai, sehingga untuk Camat Baito saya tarik, nonaktifkan dulu, kata Surunudin. Pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saya tugaskan dari Eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Lanjutnya usai menggelar rapat di Aula Rapat Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Konawe Selatan.